Thayyib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Baik, kami dari kelompok 7 dengan saya sendiri Sinda Putri Rahmadani dan teman saya Nurlailatus Solihah. Kami akan mempresentasikan makalah Idarah Al-Isyaf At-Tarbawi dengan tema administrasi keuangan. Baik, pada bab ini kita akan membahas 4 pembahasan, yaitu yang pertama ada pengertian administrasi keuangan, kemudian yang kedua bentuk-bentuk kegiatan administrasi keuangan, kemudian yang ketiga jenis-jenis dokumen administrasi keuangan, dan yang keempat yaitu bentuk dan format administrasi keuangan. Baik, langsung saja kita akan membahas materi yang pertama, yaitu tentang pengertian administrasi keuangan. Dalam pengertian sempit, administrasi diartikan sebagai aktivitas pengaturan dan pencatatan data secara sistematis untuk menyediakan informasi serta memudahkan akses kembali. Singkatnya, administrasi dalam arti sempit sering disebut sebagai tata usaha atau pekerjaan kantor, yang menekankan bahwa administrasi mencakup pekerjaan tata usaha yang mencatat setiap kejadian dalam organisasi agar dapat menjadi bahan keterangan bagi pimpinan. Kemudian, terkait pemahaman administrasi dalam arti sempit, Ali Mufis yang mengutip pendapat Munawarti menjelaskan bahwa administrasi berarti tata usaha yang mencakup pengaturan yang rapi dan sistematis, serta pencatatan fakta secara tertulis untuk memperoleh gambaran yang menyeluruh dan memahami hubungan antara fakta-fakta tersebut. Administrasi keuangan adalah proses yang mengikuti perencanaan, penyediaan, dan penggunaan dana dalam suatu perusahaan atau organisasi. Dengan kata lain, administrasi keuangan mencakup pengelolaan keuangan yang melibatkan penyusunan anggaran, penentuan sumber pendanaan, pengelolaan dan penggunaannya, hingga proses pembukuannya. Kemudian administrasi keuangan juga merupakan aktivitas yang mencakup perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencarian, dan penyimpanan dana oleh suatu kelompok atau perusahaan. Ruang lingkup administrasi keuangan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ruang lingkup administrasi keuangan tahunan dan administrasi keuangan bulanan. Administrasi keuangan tahunan meliputi pembukuan atau akuntansi yang berfungsi sebagai pengendali atau controller dengan tugas utama mencatat dan menyusun laporan terkait informasi keuangan perusahaan dalam satu periode tahunan. Sementara administrasi keuangan bulanan juga melibatkan pembukuan atau akuntansi dengan fungsi serupa, yaitu mencatat dan melaporkan informasi keuangan namun dilakukan dalam periode bulanan. Baik, untuk materi yang kedua yaitu bentuk-bentuk kegiatan administrasi keuangan. Kegiatan administrasi keuangan mencakup berbagai proses dan langkah yang diperlukan untuk mengelola sumber daya keuangan dalam suatu organisasi atau instansi. Berikut adalah beberapa bentuk kegiatan administrasi keuangan yang umum dilakukan. Jadi pada bentuk-bentuk kegiatan administrasi keuangan ini ada 7. Yang pertama yaitu perencanaan keuangan, yaitu tugasnya menyusun rencana anggaran dan strategi pengelolaan dana. Kemudian yang kedua meliputi dokumen seperti rencana kerja anggaran atau RKA dan dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA. Kemudian bentuk kegiatan administrasi yang kedua yaitu penganggaran, yaitu proses penetapan anggaran yang mencakup semua pengeluaran dan pendapatan yang diproyeksikan. Kemudian juga melibatkan diskusi dan persetujuan dari pihak-pihak terkait DPRD. Kemudian yang ketiga yaitu pelaksanaan anggaran, yaitu implementasi anggaran yang telah disetujui termasuk pencairan dana sesuai dengan kebutuhan operasional. Kemudian kegiatan ini juga meliputi pengeluaran kas dan pencatatan transaksi keuangan. Kemudian yang keempat yaitu ada pencatatan transaksi, yaitu mencatat semua transaksi keuangan secara sistematis untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Dan juga penggunaan sistem informasi keuangan daerah atau SIPKD sering diterapkan untuk memudahkan pencatatan. Kemudian bentuk kegiatan administrasi keuangan yang kelima yaitu penyusunan laporan keuangan, yaitu membuat laporan keuangan yang mencakup laporan realisasi anggaran, laporan operasional, dan laporan perubahan ekuitas. Laporan ini juga digunakan untuk evaluasi kinerja keuangan dan pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan. Kemudian yang keenam yaitu pengendalian keuangan, yaitu melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana untuk memastikan bahwa semua pengeluaran sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Kemudian termasuk audit internal dan eksternal untuk memastikan kebutuhan terhadap peraturan. Kemudian bentuk kegiatan administrasi yang terakhir yaitu pertanggungjawaban keuangan, yaitu menyusun laporan, pertanggungjawaban akhir tahun, anggaran yang disampaikan kepada pihak berwenang seperti Bupati atau DPRD. Kemudian laporan ini juga harus mencerminkan penggunaan dana secara akurat dan transparan. Mungkin itu dari pembahasan yang kedua mengenai bentuk kegiatan administrasi keuangan. Baik, selanjutnya yaitu jenis-jenis dokumen administrasi keuangan. Dokumen administrasi keuangan memiliki peranan penting dalam mengelola serta mencatat transaksi keuangan suatu organisasi atau perusahaan. Dokumen-dokumen ini digunakan untuk memastikan bahwa semua transaksi tercatat dengan benar dan dapat diaudit secara sistematis. Dan ini ada jenis-jenis dokumen administrasi keuangan yang biasanya kita gunakan, yaitu pertama ada faktur. Faktur ini adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh penjual kepada pembeli sebagai bukti transaksi yang mencakup perincian barang atau jasa yang dijual, harga, jumlah, serta syarat pembayarannya. Kemudian yang kedua ini ada kwitansi, yaitu merupakan dokumen yang berfungsi sebagai bukti penerimaan uang dari suatu transaksi.
Ya, dan yang ketiga ini ada bukti kas keluar dan bukti kas masuk. Dokumen ini mencatat setiap transaksi yang melibatkan penerimaan dan pengeluaran uang tunai. Bukti kas masuk digunakan untuk mencatat penerimaan uang, sementara bukti kas keluar digunakan untuk mencatat pengeluaran uang. Yang keempat ini ada neraca. Neraca merupakan dokumen keuangan yang menggambarkan posisi keuangan suatu perusahaan pada waktu tertentu. Dokumen ini mencatat aset, kewajiban, dan ekualitas pemilik yang merupakan elemen kunci dalam mengukur kesehatan finansial suatu organisasi. Kemudian yang kelima ini ada jurnal dan buku besar. Jurnal adalah catatan kronologis dari semua transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Sedangkan buku besar adalah pengelompokan akun-akun yang membuat rincian transaksi dari jurnal. Dan yang terakhir ini ada laporan laba rugi. Laporan ini digunakan untuk mencatat pendapatan dan biaya yang terjadi dalam suatu periode akuntansi. Laporan laba rugi membantu perusahaan mengetahui kondisi keuangan seperti itu. Selanjutnya yaitu bentuk dan format administrasi keuangan. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu bentuk dan format administrasi keuangan. Bentuk dan format administrasi keuangan yaitu merujuk pada pengaturan sistematis dokumen-dokumen yang digunakan untuk mengelola transaksi keuangan secara tertib. Setiap dokumen memiliki desain dan tata letak yang berbeda untuk memfasilitas pencatatan, pelaporan, dan pemantauan yang efektif. Kemudian dan ini ada beberapa bentuk format dari dokumen-dokumen tersebut, yaitu yang pertama ada bentuk administrasi dokumen keuangan. Bentuk administrasi dari dokumen keuangan biasanya mengacu pada bagaimana dokumen tersebut diatur secara fisik atau digital. Dalam bentuk cetak, dokumen-dokumen seperti faktur, kwitansi, dan bukti kas keluar itu seringkali disusun dalam format standar yang memudahkan pengarsipan. Ada juga seperti bisa digunakan format digital. Semakin banyak digunakan karena mampu mengurangi resiko kehilangan data dan mempercepat proses penyimpanan. Kan bisa diarsip ya kalau digital itu. Yang kedua yaitu ada format standar laporan keuangan. Laporan keuangan seperti laporan laba rugi, laporan arus kas, dan neraca memiliki formal yang diatur oleh standar akuntansi. Untuk laporan ini biasanya mengikuti pola berjenjang di mana setiap komponen keuangan dicatat secara bertahap. Kemudian yang ketiga yaitu ada format dokumen elektronik dalam administrasi keuangan. Dengan perkembangan teknologi, banyak dokumen administrasi keuangan kini berbentuk elektronik atau digital. Itu contohnya seperti faktur atau kwitansi. Terus masih banyak lagi. Terus yang keempat ini ada bentuk buku besar dan jurnal keuangan. Dalam hal buku besar dan jurnal, ini ada bentuk pencatatan yang digunakan adalah format kolom dan baris yang memungkinkan setiap transaksi diidentifikasi berdasarkan tanggal, akun debit, dan kredit. Kemudian yang terakhir ini ada penggunaan template dalam administrasi keuangan. Dalam banyak perusahaan, penggunaan template standar untuk dokumen keuangan adalah hal yang lazim. Template ini disediakan untuk mengurangi kesalahan pencatatan dan memastikan konsistensi dalam dokumentasi keuangan. Sudah, saya kembalikan kepada moderator. Baik, dari hasil pemaparan materi yang telah kita sampaikan tadi, dapat kita simpulkan, yaitu yang pertama, administrasi keuangan adalah aktivitas yang mencakup perencanaan, penganggaran, pemeriksaan, pengelolaan, pengendalian, pencairan, dan penyimpanan dana yang dimiliki oleh suatu kelompok atau perusahaan. Jadi, ruang lingkup administrasi juga dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu administrasi keuangan tahunan, dan yang kedua administrasi keuangan bulanan. Kemudian yang kedua yaitu dalam administrasi keuangan terdapat 7 bentuk kegiatan. Yang pertama perencanaan keuangan, yang kedua penganggaran, yang ketiga pelaksanaan anggaran, yang keempat pencatatan transaksi, kemudian yang kelima penyusunan laporan keuangan, yang keenam yaitu pengendalian keuangan, dan yang terakhir pertanggungjawaban keuangan. Kemudian yang ketiga itu jenis-jenis dokumen administrasi keuangan itu ada 5. Yang pertama, faktur atau invoice. Kemudian yang kedua, kwitansi. Yang ketiga, bukti kas keluar dan bukti kas masuk. Kemudian yang keempat, neraca. Kemudian yang kelima yaitu jurnal dan buku besar dan laporan laba dan rugi. Kemudian yang terakhir yaitu bentuk dan format administrasi keuangan itu ada 5. Yang pertama, bentuk administratif dokumen keuangan. Kemudian format standar laporan keuangan, format dokumen elektronik dalam administrasi keuangan, bentuk buku besar dan jurnal keuangan, dan yang terakhir penggunaan template dalam administrasi keuangan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 7 mengenai administrasi keuangan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.